Selamat datang di podcast Ngedrakor. Hari ini Nadia nggak ada nih. Nadia kemana ya? Nadia lagi sakit dan kita doain aja dia cepat sembuh. Tapi kita nggak mungkin nggak ngomongin hospital playlist walaupun Nadia lagi sakit kan. Jadi gue udah punya 2 orang bintang tamu. Nah, yang satunya adalah admin terkenal dari sebuah akun Twitter K-pop terkenal, Korea-Koreaan terkenal. Yang satunya lagi kayaknya dia pernah jadi admin juga deh fanbase grup K-pop gitu, tapi kayaknya udah nggak aktif lagi sekarang. Mereka berdua kebetulan bergabung di fanbase yang sama harusnya. Selamat datang teman-temanku. Selamat pagi, selamat datang. Oh iya, harusnya selamat Terima pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah mau diajak untuk menggantikan Nadia yang lagi sakit. Cepat sembuh. Cepat sembuh Kanat. Cepat sembuh Nadia ya. Agendanya tetap sama, kita akan ngomongin hospital playlist hari ini episode 4. Tapi sebelum kita masuk ke episode 4, gue pengen tahu dulu nih nama masing-masingnya siapa. Karena yang lain belum tahu. Sorry, bukan cuma gue, yang lain belum tahu. Kenalan dulu kali ya. Silakan dari Rizka dulu deh. Oke, hai semuanya, aku Rizka. Semoga gak kalah asik dari Kanadia yang udah yang udah prediksi ada yang mati dari episode 1. Dan Sebagian dari promo adalah aku admin Korean Updates Yoi. atas nama Mimin RZ. RZ favoritnya Umi Edwin. Salam kenal semuanya. Terus ada siapa lagi nih, Miss? Hai, namaku Ais. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pecinta brondong. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada Rizka, ada Ais, dan mereka berdua adalah salah dua berarti penonton hospital playlist dari season 1 nih. Nah, kita bahas general dulu deh. Selama 4 episode ini, season 2 menurut Rizka gimana? Menurut Ais gimana? Dari Rizka dulu. Oke. Dari season 2 ini sepanjang kayak dari episode 1 sampai episode 4 tuh alhamdulillah cuma bosan di episode 2, entah kenapa. Karena menurut aku kayak nggak sehangat biasanya, nggak se-attach itu sama episode 2. Cuma terus kalau yang sekarang kerasanya mungkin karena kalau dari episode season 1 kan build up dulu nih ya, build up karakternya gimana, terus siapa aja yang ada di sekitar mereka. Terus untuk season 2 ini jadi kita lebih ke phase keduanya, either itu lebih udah di tahapan selanjutnya kayak misalnya Winter Garden, Jongwon sama Gyeoul, terus kayak Minha sama Sokhyung itu kan kayak udah ada tahapan kayak lebih beda aja gitu. Jadi bahkan Sokwa sama Ikjun juga kayak udah beda juga gitu. Jadi lebih kayak udah pengembangan karakternya, jadi lebih mendalam ke karakternya masing-masing dengan hubungannya sama orang lain gitu. Kayak tapi mungkin kalau kerasanya mungkin lebih ke romansnya karena banyak yang perkembangannya lebih ke lawan main yang beda gender ya gitu. Jadi tapi aku lebih suka karena udah selesai build up-nya, jadi sekarang lebih ke fokus ke hubungan mereka masing-masing sama orang-orang lain di Yulje gitu. Kalau Ais gimana, Ais? Aku setuju sih sama Rizka. Jadi kalau di season 2 ini tuh kayak karena mungkin ini lanjutan dari perkenalan tentang karakter masing-masing mereka di season 1. Jadi season 2 tuh kayak kayak lebih menceritakan apa yang terjadi secara lebih personal ke karakternya masing-masing gitu loh. Jadi kayak kalau dulu kan lebih banyak banget tuh cerita tentang mereka berlimanya as a gang gitu dari sampai zaman-zaman dulu mereka kuliah gitu. Tapi kalau di season 2 ini aku kayak ngerasa kayak oh ya udah ini lebih menceritakan ya daily life-nya mereka gitu. Jadi kayak kita tahu sehariannya mereka tuh kayak gimana sih di Yulje gitu. Aku sih sampai mikir
aku kayaknya kalau dikasih tontonan tentang kehidupan sehari-hari mereka kayak gini, kayaknya sampai season 3 juga aku akan tetap nonton sih, karena menurutku kesehariannya mereka tuh juga tetap asik gitu. Gitu sih. Jadi lebih ke apa ya, tentang daily life-nya mereka kalau aku gitu. Oke. Jadi kayak masalah-masalahnya tuh juga nggak terlalu besar kan gitu. Dan aku emang lagi nanti ini season 2 masalahnya apa ya gitu kan. Kalau season 1 dulu kan kita agak khawatir Andrea jadi pendeta kan gitu. Kalau season Aku sih 1 nggak kan khawatir, aku sih pengen. aku kan khawatir. Kan Nggak aku bisa, Ais tuh nggak bisa Kak diadu di nggak debatin. Dia bisa. harus cinta, harus romance. Harus romance, dan aku mau Winter Gardenku bersemi gitu. Nah, kalau season 1 tuh aku khawatirnya itu. Nah, di season 2 ini aku belum menemukan rasa khawatir gitu. Walaupun di preview episode 5 tuh kayak, wah kenapa nih gitu, kenapa dengan pasanganku gitu. Belajar dari Hospital Playlist season 1 itu dan season 2 kayak udahlah nggak usah pedulin preview, nggak ada hubungannya. Emang Karena selalu dibikin lebay seakan-akan tuh ada sesuatu yang terjadi tapi padahal enggak gitu. Iya, padahal di drama aslinya kan lempeng-lempeng aja. Betul. Berarti memang lebih bisa dibilang season 2 ini lebih bisa dinikmati karena kalau dari Ais mungkin karena lebih banyak romance kali ya. Kalau dari Rizka mungkin lebih tadi dibilang kayak perkenalannya udah, jadi kita bisa lebih menyelami karakter masing-masing dokter gitu. Tapi pertanyaan terbesar tuh sebenarnya adalah sebagai penonton drama Korea nih, kalian tuh merasa ini tipe drama yang bisa dinikmati semua orang gak sih sebenarnya? Karena treatmentnya kan ini beda banget sama drama Korea yang pada umumnya gitu. Kayak tadi Rizka bilang kayak preview episode bisa dibuat sangat menegangkan, tapi ketika udah tayang sebenarnya nggak pernah ada tuh background yang jeng banget gitu sepanjang 2 season ini gitu. Menurut kalian gimana melihat Hospital Playlist ini sebagai sebuah tontonan yang alternatif dari drama Korea lain dengan tensi yang kencang, dengan konflik yang tajam gitu. Gimana tuh? Aku setuju sih sama Ais. Ini tuh lebih kayak season 2 tuh lebih santai menurut aku karena aku udah nggak punya kekhawatiran apa-apa gitu. Ya udah nikmatin aja. Jadi lebih ke aku udah kenal karakter-karakternya. Aku pengen tahu mereka lanjutan kehidupannya seperti apa. Udah tinggal lihat aja nih apa sih yang akan terjadi selanjutnya gitu. Jadi mau dia berseason-season pun sebenarnya aku nggak ada masalah karena kita cuma kayak ya udah ngeliatin orang-orang di dalam Yulje hidupnya kayak gimana gitu. Jadi walaupun kalau season 1 kan kayak lebih wah apa yang terjadi. Nah sedangkan untuk season 2 nih aku lebih santai untuk nanggepin itu. Dan menurut aku ini bisa ditonton siapa aja sih. Karena ini santai dan term aku nggak fokus sama term medical terms-nya. Udah nikmatin aja mereka ngomong apa dan lebih ke hubungan mereka masing-masing, either berlima itu sahabatan atau sama orang-orang di departemen masing-masing. Aku sebenarnya bukan penggemar berat si 99s itu ya. Jadi geng 99 aku lebih suka ngelihat mereka interaksi sama orang departemen masing-masing gitu, kayak misalnya Ikjun sama Gyeol, terus kalau kayak Jongwon sama anak-anak di pediatrik, terus kayak aku suka banget tadi malam Jae-hak. Favorit aku adalah Jae-hak sama Junwan. Itu gitu. love Jadi kayak banget. aku lebih suka ngelihat mereka sama orang-orang di departemen masing-masing dibandingin sama mereka berlima. Walaupun mereka berlima kan mungkin kesannya bondingnya harus lebih kuat kan karena udah lama amat temenan gitu. Tapi aku jujur aja bukan penggemar yang sahabatan mereka berlima itu. Aku lebih suka ngelihat pas mereka interaksi sama orang-orang di departemen masing-masing atau kayak di sekitar mereka masing-masing gitu. Ya bener sih, ini tuh sebenarnya bisa jadi alternatif orang-orang untuk nonton ini ya gitu. Karena aku rekomendasiin temanku gitu, mau nonton drama Korea apa ya, nonton aja Hospital Playlist season 2-nya akan tayang, aku bilang. Dan benar kata temanku, ya ini beda banget gitu. Kalau aku bilang ini kayak tontonan yang healing gitu. Jadi kayak Kamis itu kan udah
capek banget ya, udah hari keempat kita bekerja gitu, terus nonton Hospital Playlist, oh my god, itu kayak menyembuhkan dan rasa capek gitu loh. Terus kita bisa menghadapi hari Jumat lebih senang karena besoknya hari Sabtu gitu. Kalau aku tuh gitu mikirnya, jadi kayak emang udahlah gitu, ini tuh bisa ditonton semua orang karena ini benar-benar healing gitu. Ini yang disebut dengan healing drama dan healing romance. Healing romance. Tetap healing romance ya, tetap romance ya. Ini nih kalau nggak ada romance-nya, Ais sudah nggak nonton nih kayaknya. Iya kayaknya sih. Untung Andrea ada pacar. Tapi Andrea sama Gyoul kan nggak bakalan selamanya tanpa konflik dong. Ya nggak apa-apa. Kalau menurutku, walaupun mereka nanti diberikan konflik, tapi karena kita udah tahu karakternya mereka masing-masing, itu akan baik-baik aja gitu loh. Kayak ngerti gak sih? Ngomongin konflik, aku kayak ngerasa tadi malam tuh kayak mirroring future konfliknya mereka in terms anak dan pernikahan. Karena tadi malam tuh diulang berkali-kali tentang Jongwon jadi punya anak gitu, kayak berarti menikah kan. Kayak menurut aku konflik mereka akan seperti, mungkin akan itu sih Kak, antara Gyeolnya either mau nikah apa enggak gitu. Jongwonnya pun mungkin itu kayaknya akan ada di season 3 enggak series konflik itu. Nah, aku tuh bingungnya adalah aku dari awal taunya mereka memang sudah rencana 3 season. Setiap tahun ada, tapi tiba-tiba kemarin pas lagi presscon season 2 itu dibilang kalau mereka mungkin akan ada season 3 gitu, tapi nggak tahu kapan, dan itu tuh tergantung sama cast masing-masing apa, maksudnya kayak schedule-nya oke apa enggak segala macam. Tapi mereka open dengan kesempatan untuk season 3. Aku bingung lah, bukannya dari awal emang pengen 3 season gitu. Jadi aku bingung karena aku kirain dari awal tuh memang udah rencana 3 season dan mereka akan terus-terusan rilis dari 2020, 2021 sampai 2022. Karena kebetulan nih aku sendiri adalah penggemar Yoon Sok di series Dokter Romantik. Jadi aku sebenarnya pengen dia segera balik ke Dokter Romantik. Parah sih itu, aku mau. Walaupun aku suka dia di Jongwon. Cuma aku kayak mikirnya kalau misalnya mereka series terus kayak aku harus nunggu 3 tahun dan pasti dia nggak mau langsung main lagi jadi dokter karena kan nanti ada stereotip tertentu yang akan nempel di dia kan gitu. Iya, apalagi beda kan, beda banget karakter dan beda dokternya. banget di karakter dia di dua drama itu. Iya, terus pacarannya juga beda. Tapi aku setuju sih sama banyak adegan-adegan yang mencerminkan satu adegan yang lain gitu ya. Kayak salah satu yang pengen aku soroti juga dari episode semalam adalah adegan si Mama Rosa sama Om Jong Suk itu sih, yang kayak dijahit di tengah kayak nggak ada apa-apa ya, apa-apa tiba-tiba dia muncul. Iya. abis itu cutnya itu ke Ik-jun sama Song Hwa gitu. Kayak aku tuh masih selama 4 episode ini masih sangat memikirkan Ik-jun Song Hwa karena salah satu hal yang membuat aku tertarik dan excited sama season 2 adalah sebenarnya bagaimana mereka ngebawa Ik-jun sama Song Hwa gitu. Jawaban itu sebenarnya yang aku pengen nantikan sebenarnya. Walaupun di awal udah dikasih tahu sih keputusan si Song Hwa-nya apa, cuman selama perjalanan 4 episode ini tuh kayak dibangun terus, kedekatannya tuh dibangun terus. Terus terutama di episode 4 ini tuh kebersamaan mereka itu kayak hal-hal random tuh muncul terus gitu. Dan adegan Rosa ke Song Hwa tuh kayak menurut aku ini sebuah cerminan banget ya Kak. Iya, kayak itu banget. Iya, benar. Aku merasa cerminan banget. Iya kayak, tapi aku merasa kayak enggak, ini bukan sebuah kabar buruk juga sih sebenarnya. Kayak ya nggak apa-apa sebenarnya mereka nggak jadian atau gimana gitu, karena pada akhirnya toh Rosa sama Jong Suk juga sampai tua pun mereka bisa tetap sama-sama dan bersahabat dan happy gitu. Jadi aku pikir kayak, wah apakah ini yang akan terjadi sama Ik-jun dan Song Hwa sih sebenarnya. Aku juga mikirnya gitu karena di episode ini terutama kan kayak kita banyak banget menyelami sisi-sisi lain dari para dokter ini kan, terutama Junwan, Song Hwa juga dengan obrolan dia sama dokter si Son Bin gitu. Jadi menurutku kayak nggak tersirat ada keinginan buat dia untuk dating atau menjalani hubungan serius gitu. Cuman ketika dia lagi sama Ik-jun,
bisa gitu dia ketawa selepas itu cuman gara-gara kan makanya Jongwon bilang kayak lu kok bisa sih ketawa selepas itu cuman jokes kayak gitu doang gitu. Tapi aku menikmati banget sih chemistry Ikjun dan Songhwa as a friend di sini. Kalau kalian berdua gimana? Kalau aku ngerasa Songhwa tuh udah mulai open sih semenjak yang dikasih tahu itu kan di episode 3 gitu. Jadi menurut aku dia udah lebih apa ya? Kekhawatiran dia tentang hubungan dia dan Ikjun tuh kayak mulai hilang gitu. Jadi dia ke Ikjun tuh udah, menurut aku terbukanya tuh udah terbuka ke arah yang antara laki-laki dan perempuan sekarang itu Asik. gitu. Ais, Cie. ini kayaknya harapan Ais aja sih Kak menurut aku. Maksudku ya pokoknya kalau aku tuh ngerasa di season 4 ini aku malah kayak dapet green light kalau mereka akan jadi gitu loh, karena Songhwa-nya udah mulai open gitu, udah yang kayak bahkan menurutku teman-temannya tuh udah yang kayak sadar sih, kayak kemarin kan yang pas mereka makan tteokbokki, siapa namanya, Seokyeong, aku lupa namanya, iya itu dia bilang parah banget. yang tiba-tiba Ikjun pergi tuh kayak Songhwa gitu, iya gitu, terus dia langsung kayak maksudku kayak semua tuh nggak aneh dengan hal itu gitu. Jadi menurutku ini adalah lampu hijau untuk hubungannya mereka. Iya sih, betul. Kalau aku malah setuju sama Karon sih. Menurut aku kita bisa lihat nanti ya, either Rosa sama si bapak itu bakal ada lebih apa enggak. Menurut aku sih enggak, karena mereka udah tua juga. Tapi menurut aku hubungan mereka tuh lebih spesial dari yang lain gitu, karena mereka kayak ya udah mereka temenan tapi lebih deep gitu loh, kalau lebih dalam daripada mereka pacaran gitu. Jadi menurut aku mungkin walaupun gak jadian pun hubungannya sama Ikjun tuh udah lebih dalam dibandingin sama orang yang nikah gitu. Iya, Kayak, itu bisa kayak gitu. menurut aku nggak menghancurkan hubungan mereka juga kalau mereka nggak jadian, dan nggak menghancurkan kesenangan aku sebagai penonton juga, karena menurut aku ya udah mereka tahu satu sama lain kalau mereka saling sayang, tapi ya udah nggak jadian gitu ya. Tapi kan lebih dari itu gitu. Cuma kalau misalnya mungkin menurut penonton sih pengennya pada jadian ya. Cuma aku termasuk yang nggak masalah sih kalau mereka nggak jadian, karena menurut aku mereka udah lebih spesial dari itu. Betul. Aku juga setuju sih sama itu. Kayak sekarang udah pilihannya bukan antara jadian apa tidak jadian lagi, mungkin lebih ke kayak mana yang membuat mereka lebih nyaman dan bahagia sih kalau menurut aku. Iya, boleh. Benar, aku setuju. Right. Nah, episode 4 juga fokus ke Junwan nih. Cukup mengejutkan atau sebenarnya kebaca kalau menurut kalian berdua? Kalau aku sama Nadia, kita sudah meramalkan ini di episode sebelumnya sebenarnya. Menurutku lumayan kebaca sih. Dari awal kan Junwan sendiri kan juga ke Iksunnya juga kurang terbuka gitu. Jadi konflik-konflik kayak gini tuh udah ketebak banget gitu. Apalagi kan mereka backstreet kan, ya udahlah makin baik aja sebenarnya gitu. Udah backstreet LDR. Backstreet LDR terus Ikjunnya bilang gitu, aku udah yang kelar selesai gitu. Aku tuh kadang suka mikir Ikjun tuh sebenarnya tahu apa enggak sih apa. Soalnya tadi malam tuh kayak pas banget gitu. Kenapa dia harus telepon adeknya pas banget setelah si Junwannya teleponan sama pacarnya. Itu. Tapi kalau dari ekspresi setelahnya, dia kayaknya baru tahu pas telepon itu kan yang terakhir. Iksunnya kayak bold italic, pokoknya kasih tahu jangan sampai Junwan tahu kalau dia sakit. Aku baru mikir, oh Ikjun baru tahu nih di sini gitu, bukan dari kemarin gitu. Kayak aduh, Ikjun pinter tapi kayak masa sih nggak bisa nebak sama sekali adeknya tuh yang pacaran sama Junwan gitu. Kayak aku juga mikir gitu. Cluenya tuh mengarah ke sana semua. Tapi kalau ngelihat dari ekspresinya dia tadi malam yang pas Iksunnya nelpon itu, aku baru masa sih Ikjun baru tahu sekarang gitu. Kayak tapi aku yakin sih kalau tadi malam yang telepon terakhirnya Ikjun tuh, aku yakin kalau sekarang Ikjun tahu gitu, karena dia kayak menekankan ke Junwan yang nggak boleh tahu gitu. Iya betul. Apalagi Junwannya galau kan, udahlah. Iya.
episode ini Junwannya tergalau banget. Aku tuh suka banget adegan yang waktu telepon yang sebelumnya, yang waktu mereka janjian pas jaga malam, terus ada Junwan sama Iksun lagi nelpon, terus tiba-tiba suara Iksunnya hilang. Abis itu aku kan tanya loh, ini kok tiba-tiba suara Iksunnya hilang? Ternyata kita pindah ke POV-nya Ikjun kan di depan pintu gitu. Iya. Nah di situ aku mikir kayak, nih sebenarnya Ikjun tahu nggak sih atau dia sedang membaca apa sebenarnya gitu. Tapi kayaknya di situ dia sedang berpikir sih kayak ini Junwan kayaknya sedang berkomunikasi dengan seseorang yang gue kenal gitu ya kayaknya. Dan di situ kan dia juga mendengarkan dialognya Junwan dengan pacarnya yang dia nggak tahu siapa gitu. Tapi dia melihat ada kegalauan di situ dan akhirnya di malam yang sama dia akhirnya telepon Iksun dan dia bilang kayak iya pacarnya Junwan nggak perhatian sama dia, kayaknya nggak sensitif banget dia apa gitu kan, kata Ikjun gitu kan ke Iksun. Terus kayak pas dia ngomong kayak gitu aku yakin sih Ikjun sebenarnya belum yakin kalau ternyata cewek itu adalah si Iksun gitu kan. Bener kata Rizka, baru nanti pas besokannya baru dia ngeh gitu, baru dia mulai menyambung titik-titik itu dan akhirnya oh iya gitu kayaknya. Iya, kayaknya Iya. dari yang pas dia bilang menekankan kalau jangan sampai Junwan tahu itu baru. Iya. Itu tuh sampai 3 gitu. kali nggak sih dia ngomongnya tuh si Iksun? Iya, karena dia kayak sampai nekenin banget, pokoknya Neken jangan banget, sampai Junwan tahu gitu. Nah, berarti ini adegan Iksun bilang dia suka sama Sekyong menurut kalian bohong atau buat nutupin sakitnya dia atau gimana? Bohong. Itu lebih bohong sih. Enggak, Itu bohong bukan sih. bukan buat nutupin sakitnya, karena pada saat nelpon Junwan menurut aku dia belum tahu yang sakitnya yang dia pas telepon Ikjun. Iya. Tapi dia pengen putus, Oh. cuma nggak bisa bilang putus, jadi dia bilangnya ngomongnya gitu kayak aku suka sama orang lain gitu. Karena kalau alasan lain tuh mungkin Junwannya akan kayak debat, cuma kalau udah alasan suka sama orang lain tuh kayak oh no debat lagi, udah kayak ya udah gue nggak bisa apa. Terus udah gitu dia baru tahu lagi Sekyungnya tuh cowok. Iya, Padahal makanya. Itu sebenarnya parah sih menurutku. aku rasa dia tuh juga nggak Iksun, setelah aku lihat post-postnya Iksun, aku nggak merasa Iksun menyembunyikan itu sih, cuma nggak cerita aja. Iya, betul. Beda ya, kayak dia kalau ditanya mungkin dia langsung bilang oh Sekyung cowok kok, Cowok? emang selama ini kiranya cewek Iya, gitu. iya. Kayak iya kayak cuma, tapi karena Junwannya nggak pernah nanya atau nggak pernah cerita juga, jadi kayak ya udah nggak ada kesempatan untuk Iksun cerita. Bukan karena dia mau menyembunyikan kalau kenyataan kalau teman sekamar, teman satu kosannya tuh adalah cowok. Ini masalah LDR sih, komunikasi. Mantap. Kayak udah ada pengalaman nih Bu. Coba kita dengar dari Ais apa tuh menurut penerawangan Anda sebagai Enggak, pecinta. maksudku kan karena mereka LDR kan. Jadi komunikasi mereka tuh kayak cuma satu arah gitu doang gitu loh. Cuman Iksun doang yang cerita gitu. Tapi ya Ikjunnya juga kok Ikjun sih? Tapi Junwannya juga memberikan responnya juga ya apa ya yang enggak yang detail gitu sampai dia bisa nggak tahu si Sekyong ini adalah cowok gitu. Kalau mereka punya komunikasi yang baik dari episode 1 itu dia udah tahu bahwa si Sekyong itu laki-laki gitu atau bertanya gitu. Nah, menurutku kayak Iksun tuh kayak agak apa ya? Mikir tuh oh Junwan tuh curiga misalnya punya kecurigaan atau apa itu ketika dia ngomong kan aku suka sama cowok gitu, Sekyong ya. Nah itu menurut aku Iksun tuh kayak yang wah anjir selama ini gitu ternyata Junwan gitu. Kalau aku tuh mikir gitu, makanya kayak wah aku pas Junwan ngomong gitu aku langsung ya kayak wah gila Junwan salah banget ngomong gitu itu nggak boleh, harusnya ngomong gitu. Aku harus pengen koreksi dia tapi nggak bisa. Tapi aku sukanya kan kita jadi untuk season ini jadi lebih kenal lagi sama mereka semua gitu. Kayak kita baru belajar tadi malam kalau ternyata Junwan nggak bisa itu sendirian. Iya, ternyata alasannya terus jadi itu kayak Andrea aku nggak bisa punya kos-kosan sendiri. ya kita tahu kalau Jongwon tuh baik, tapi kita ditekankan lagi kalau Jongwon tuh baik setelah ngomongin harta warisan. Terus kayak Songhwa juga kayak kita pokoknya jadi lebih kenal di season ini gitu. Dan selama nonton Hospital Playlist dari season 1
sampai sekarang itu tuh aku kayak, karena aku nggak sejeli itu orangnya, jadi aku lebih suka nonton review yang jeli-jeli. Dan si Shin PD ini tuh ternyata emang banyak banget naruh simbol-simbol di sinematografinya dia di setiap scene. Emang banget. Dan aku tadi malam tuh kayak mikir, aku nggak tahu ya, ini mungkin aku nggak tahu ini terkenal juga di Korea apa enggak. Jadi kan setahu aku ada kepercayaan kalau kamu buka sumpit terus dia nggak simetris, itu ada sesuatu yang akan terjadi yang jelek gitu. Aku tahu kepercayaan itu gitu, kayak tahu kan kayak apa sih istilahnya kalau misalnya kita kayak jinx gitu ya. Apa Iya, sih? iya, iya. Kayak kalau kita Iya, di iya. dalam rumah buka payung gitulah yang kayak Iya, iya. pamali gitu. Nah, Pamali, tadi iya, iya, malam iya. aku nonton yang ibunya Enji lagi makan, aku lihat tuh sumpitnya dia nggak rata. Terus Oh. habis itu Enjinya sakit. Aku kayak gila nih orang kalau emang beneran kayak gitu, saking sedetil itu gitu loh, kayak sedetil itu sampai diliatin gitu-gitunya. Bahkan waktu season 1 tuh sampai ada orang yang review yakin banget kalau Jongwon sama Gyeol tuh akan kejadian dari simbol-simbol yang dikasih di dalam satu scene. Kayak sedetail itu gitu. Jadi kayak wah, ini sih. Terus dia juga kayak prediksi kalau misalnya Junwan sama Maiksun juga bakal balikan lagi di Yulje, karena Yulje tuh kayak snowball. Jadi di dalam si Iksun tuh dalam kamarnya ada snowball. Di pas lagi scene dia putus sama Junwan kelihatan, mau putus sama Junwan itu kelihatan. Terus kan Iksun mau balik nih, mau operasi ke Yulje. Nah, mereka kan ketemuan tuh dulu pas pacaran di Yulje itu kayak lagi itu kan lagi musim salju, musim dingin. Terus jadi Yulje tuh jadi kayak snowball di dalam snowballnya Iksun dan Junwan gitu. Jadi mereka Oh, iya, dia iya, iya. dia tuh prediksi mereka tenang aja, mereka bakal balikan lagi kok, tapi dia harus ketemuan dulu gitu. Jadi emang ya mungkin mereka nggak akan works kalau nggak ketemuan dulu nih, ngomong satu sama lain gitu, komunikasi yang Betul. benar. Face to face. Menurut aku juga gitu sih, kayak hubungan ini nggak bakal bisa berlangsung kalau diselesaikannya lewat telepon sebenarnya. Iya. Nggak bakal bisa Betul. baik. Jadi kayak memang harus ada pertemuan. Jadi aku juga sama Nadia juga bilang kayak mereka harus ketemu, tapi kondisinya adalah bukan yang kayak drama Korea lain kan. Kadang-kadang kayak kita ngomong drama Korea lain tiba-tiba kayak besoknya udah sampai Inggris gitu kan. Muncul. Nggak gitu kan. Kalau Muncul di di House depan. Play kan tuh nggak Bener-bener. gitu. Dan aku suka alasan kenapa akhirnya mereka ketemu nanti ya. Oh, ternyata dibikin masuk akal dari kecelakaan, terus tiba-tiba sakit dan segala macam harus operasi, terus Ikjun bilang pulang aja gitu. Oh iya, oke, mereka akan ketemu sih. Iya sih, bener sih. Ternyata dijelasin lagi sama si reviewer yang aku tonton itu, kalau Iksun tuh dari awal emang dikasih tahu kalau dia tuh punya hati yang nggak sesehat orang lain. Oke. That's why mungkin ke trigger. Jadi emang hatinya tuh maksudnya livernya tuh sensitif dan ke trigger sama kecelakaan kemarin. Jadi dia mungkin tipe yang kalau dia sakit dikit langsung komplikasi parah gitu. ya, Iya. langsung parah gitu. Mungkin ini alasannya kenapa Ikjun jadi dokter heart itu liver. Juga dibahas. Iya kan? Oh, wow. Aku tuh kemarin beberapa kali bertanya orang sih. itu mikir kayak Ikjun dari awal dia GS ya karena pengen suatu saat adiknya kenapa-napa dia bisa nanganin adiknya. Aduh itu kayak So sweet. arti-arti yang ngomong-ngomong tentang Iksun dan Ikjun, terus kayak ngeliat previewnya, dia nebak kalau ada orang nebak kalau Gyeol itu nanti masalahnya yang kelihatan di preview itu adalah karena Gyeol harus rahasiain operasinya Iksun dari semua orang termasuk Jongwon. Jadi dia nggak ngomong apa-apa ya karena dia lagi ngerahasiain itu. Jadi bukan kan kesannya kan Jongwonnya kan kayak kenapa sih dia kenapa sih kan di previewnya begitu kan. Iya benar. Karena semuanya kan nggak boleh tahu. Iya, jadi kayak sedangkan Gyeol kan diem CS aja, tapi dia nggak bisa ngasih tahu Jongwon gitu. Jadi konfliknya sebenarnya justru menurut aku yang nggak ada di preview. Aku kaget yang pas ending episode 3
Sekyung ternyata cowok, menurut aku itu termasuk konflik loh di dalam Hospital Iya, Playlist. aku Iya, juga aku merasa itu yang paling penting selama ini sebenarnya. Iya, jadi kayak justru menurut aku yang bikin kaget itu yang nggak ada di preview. Jadi di preview itu malah ya udahlah aku nggak pernah akan percaya, aku nonton preview untuk Aku juga nggak pernah nonton, aku drama apapun nggak pernah nonton preview karena menurut aku tuh spoilernya itu parah gitu. Tapi emang season 1 juga gitu gak sih? Iya benar. Jadi daripada mikir yang macam-macam ya, mendingan gak usah nonton previewnya sih. Atau nonton aja tapi ya udah gak usah mikir macam-macam. Iya. Karena ya udah gitu. Ya aku setuju banget sama yang Rizka cerita soal teori dan detail-detail dalam shot itu, karena menurut aku kalau nggak kayak gitu dramanya jadi flat banget, karena yang bikin Hospital Playlist ini hidup adalah subtle things yang ada di dalam dramanya, kayak clue-clue itu sih menurut aku, since konflik yang ditampilkan juga nggak yang konflik jeng zoom in zoom out gitu bikin tegang atau apa. Jadi menariknya dari drama ini sih itu sih. Dan kalau sebelumnya aku bilang kayak nonton ini bikin overthinking tuh memang bener, karena kayak pada akhirnya kita jadi ngulik kan, apa ya maksudnya ini tuh apa ya, kayak shot ini tuh apa ya gitu. Kayak adegan Junwon nelpon sama Iksun aja itu tuh dramatis banget menurut aku, walaupun musiknya tuh kalem gitu, kayak pindah-pindah shotnya. Terus adegan yang waktu Iksun dari layar video call akhirnya kita bisa lihat dia nggak di video call tuh, menurut aku kayak balik lagi ke poinnya Rizka tadi, yang kayak ternyata ada detail yang diselipkan di situ, yang snowball dan segala macam itu kan. Jadi kayak ini emang drama paling bikin overthinking sih menurut aku dibandingkan dengan Sisyphus the Myth. Aku pusing kalau itu overthinking, tapi pusing kayak aku udah nggak mau mikir lagi gitu. Aku sampai lupa itu endingnya gimana ya. Endingnya jadi mimpi kata orang-orang mimpi di pesawat. Tapi emang si Sisyphus tuh kacau sih. Kacau dalam artian aku nggak tahu, pokoknya kacau aja gitu. Kayak udah gak nyerah. kayak aku tuh pas Sisyphus tuh aku nggak tahu ini tuh ngomongin masa lalu, masa sekarang, apa ada dua, apa gimana gitu. Jadi nontonnya dengan otak yang kosong. Tapi aku sejauh ini season 4 ya, season sampai episode 4 season 2 sejauh ini adalah aku kangen banyak gom-gom. Aku kayak walaupun nggak romantis ya, misalkan nggak ada romantic relationship gitu, aku suka banget hubungannya Minha sama Seokhyung. Iya, karena mereka kayak saling melengkapi gitu loh Kak. Kayak Seokhyung itu maksudnya bukan harus kayak biar lebih terbuka sama orang, agak harus dipaksa. Sebenarnya dia kayak nggak, ya mungkin ngerasa keganggu tapi nggak keganggu banget sebenarnya kalau diajak barengan gitu. Nah, kita juga harus belajar dari Seokhyung untuk hal-hal yang menurut dia, karena menurut aku sejauh ini nggak kayak 70% itu Minha masih kerja ya udah for the sake of kerja gitu, bukan karena dia suka sama kerjaannya gitu. Karena waktu itu kan dia juga pernah cerita kan, kayak dia ya udah milih ini karena dia ya waktu itu kalau nggak salah karena dia merasa yang dia bisa ini doang gitu kayaknya kalau nggak salah. Makanya dia kayak kerja ya udah kayak dia harus dikasih tahu orang gitu, jadi nggak yang dia mikir sendiri gitu. Suka sih sama gimana Seokhyung kayak ngasih point of view-nya dia gitu ke Minha. Aku lebih karena itu sih, makanya aku suka ngelihatnya dia. Terus Ikjun sama Gyeol juga aku suka. Iya, makanya adegan yang arisan tteokbokki aku suka banget walaupun singkat ya. Suka banget. Iya. Menurut aku itu kayak satu momen dimana sebenarnya Ikjun tuh pengen balik lagi jadi mak comblang buat Seokhyung sama Mina. Tapi kayak aku merhatiin banget sih gimana Mina sama Seokhyung di situ nyaman, maksudnya kayak nyaman as friends dan colleague gitu loh jadinya. Di titik itu, walaupun terlepas dari perasaan Mina ada ke Seokhyung atau gimana, cuma kayak betul kata Rizka, kayak aku seneng aja ngelihat mereka saling melengkapi, bener-bener saling melengkapi, itu sih poinnya. Satu pasangan lagi yang saling melengkapi adalah Jaehyuk dan Junwon. Aku suka banget mereka berdua. Jaehyuk makin lucu gak sih season ini? Iya. Makin parah. Apa karena dia udah selesai ujian mungkin karena udah lebih stabil kali dia hidupnya. Dia kan habis selesai tesis.
Iya, jadi kayak udah habis Iya, tesis. udah lebih stabil, nggak mikirin apartemen. Ya. Jadi dia lebih makin lepas. Oh, dan aku kaget banget pas Junwon ternyata pakai itu buat, maksudnya aku nggak kepikiran, maksudnya aku kepikiran dia bakal Yang iya, Instagram iya, ya? Instagram. Iya, aku kepikiran dia bakal ngebantuin si Kyungmi itu, tapi aku nggak kepikiran dia bakal pakai sosmednya untuk itu gitu, kayak Iya, wah iya. gitu. Betul. Padahal kan kayak JH kan ngasih sarannya kan menggunakan Instagram untuk pacarnya Iya, untuk iya. Iksun gitu kan. Tapi ternyata wah gila sih. Aku tuh pas tentu kayak gila, emang hospital playlistnya emang nggak bisa ditebak, maksudku kayak wah benar kata suster ya gitu. Oh ya, kok gue juga nggak kepikiran. Aku juga mikir, oh ya aku juga nggak kepikiran nih Junwon bisa pakai Instagram untuk itu gitu. Kemarin tuh ada teori si Junwon tuh akan melengkapi kesepiannya karena pasti di satu titik dia akan putus sama Iksun, kayak orang-orang pada pada nebak itu. Gitu, karena hubungan mereka kan udah kelihatan gak sehat ya semenjak LDR. LDR tuh kayak iya. Nah, kayak ada orang yang mikir Junwon akan melengkapi kesepiannya dengan berteman dengan si Kyungmi ini. Aku mikir emang Kyungmi bukannya anak kecil ya? Ternyata orang gede ya. Kayaknya dia 20-an gitu deh umurnya kalau menurut aku. Iya, kayaknya sejauh- jauh deh sama Iksun. Kayaknya sih, iya sih. Iksun kan juga mau 40 kan? Oh, aku kira tuh, aku bingung kenapa ada kayak ada kemungkinan itu. Aku kira dia masih kecil, mukanya kayak masih muda banget gitu. Mungkin karena ketutupan alat kali mukanya, jadi nggak terlalu Iya, kelihatan. tapi aku sedih sih dengan kondisinya dia. Kayak kamu ngebayangin gak sih? Dia 24 jam kayak gitu terus gak ada yang ngunjungin. Iya, terus kayak ngobrolnya cuma pakai kedipan mata doang, itu sakit sih. Aku juga kayak aku mostly nangis gara-gara dia sama gara-gara si Enji sih, iya. Itu sih. Dan ibu-ibu. Ibu-ibu, iya makanya. Itu kayak itu gemeter sih. Aku nonton tuh gemeter banget, kayak ya ampun gitu. Tapi kamu ngerasa gak sih ibu-ibu di pediatrik tuh suaminya pada muda-muda banget? Iya. Orang ibu-ibu udah Emang. Sumpah ini ibu-ibu semua pada jago banget, udah duitnya pasti banyak banget karena mereka keluarnya pasti banyak banget kan untuk ngurusin anaknya. Plus suaminya muda-muda nih kayak pesugihan deh guys ibu-ibu ini. Ya kayak kerja sampai orang curiga kalau kamu pesugihan. Pesugihan. Gitu. Cuma aku ngerasa aku sedihnya juga nih di season ini adalah berkurangnya Dokter Bong. Karena sekarang mungkin karena kita udah kenal sama mereka, ceritanya udah kenal sama karakter jadi nggak masing-masing. perlu gosip ya. Kita jarang banget ke IR dan jarang banget diceritain Dokter Bong soal masalahnya si Iya. berlima itu, karena mereka udah kayak nggak pengen tahu lagi gitu, kayak mereka lebih milih untuk mengenal mereka langsung masing-masing kan dibandingin dari gosipnya Dokter Bong. Kayak aku aduh sedih banget ya, aku tahu deh kamu orang anak TVN yang semua drama TVN kamu ada gitu, tapi jadi berkurang banget nih si dokter gosip. Aduh. Tapi itu aku ada satu karakter di IR yang gak aku suka, partnernya Dokter Bong tuh yang cewek. Iya, fellow yang baru yang naksir Jongwon. Iya, aku gak suka dia. Ya kamu gak suka kan karena dia mengganggu Winter Garden kan, aku tahu. Enggak. Ini karena drama apa ya? Drama Min Hyun Live. Nah, kan dia karakternya nyebelin banget kan. Live on, jadinya ke bawah-bawah sampai di hospital playlist kayak, "Ih, ada dia ngapain sih?" gitu. Kayak gak penting banget ada dia, bisa gak diganti gitu. Tapi aku mempertanyakan loh sebenarnya purpose dia apa di situ? Gak ada. Buat kayak supported aja gitu. Kayak Shin Do Hyun di season 1 enggak sih yang kayak ya udah dokter IR gitu. Kadang bikin waktu itu Shin Do Hyun juga bikin Gyeol cemburu ya, yang ini juga naksir Jongwon. Iya, maksudku kayak dokter yang lain kayak si dokter kembar tuh kan masih ada storyline lah gitu kan. Sekarang dia ngintilin si Junwon terus gitu. At least ada purpose gitu. Nah ini dokter pelakor nih apa nih gitu maksudku. Apa gitu. Apa nih gitu. Sejauh ini nggak ada sih ya. Aku makanya kayak ya mungkin cuma yang waktu itu dia minta ditraktir sama Jongwon doang. Iya itu sih aku ya, itu ngeselin sih. Apaan sih? Itu kayak nempel-nempel pegang-pegang apa sih? Aku udah bete sama dia. Iya, sumpah. Aku udah bete sama dia terus dia kayak gitu ke Andrea aku. Kayak baru episode awal-awal kok udah denger gosip soal Andrea baik hati terus kayak nodongnya kayak gitu kayak permisi mbak bentar dulu Andre. Enak aja.